Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, tentu kesyukuranlah yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Terutama nikmat kesehatan, yang saat ini kesehatan itu bagaikan mahkota. Karena pada masa-masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan musibah pandemi ini, maka tidak ada yang paling berharga kecuali nikmat sehat itu sendiri. Kemudian tak kalah penting adalah nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam yang kita rasakan. Sehingga dengan kedua nikmat ini, nikmat kesehatan, kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian nikmat iman, sehingga kita dipermudah oleh Allah untuk melakukan ketaatan, akan memberikan kepada kita kebahagiaan dan keberuntungan. Baik itu keberuntungan ketika kita hidup di dunia maupun nanti ketika kita sudah di alam baka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di surganya. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kali ini kita akan menyampaikan kisah salah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat memiliki atau yang sangat erat hubungan persaudaraannya dengan Rasul SAW. Beliau adalah Abu Sufyan bin Harith. Tidak ada hubungan persaudaraan yang begitu erat di antara dua orang yang bersaudara seperti eratnya Rasul SAW dengan Abu Sufyan bin Harith ini. Rasulullah SAW dan Abu Sufyan bin Harith nyaris dilahirkan dalam waktu yang sama. Mereka berdua hidup dalam keluarga yang sama dan dalam kebersamaan yang terus mereka jalin dalam kesehariannya. Abu Sufyan bin Harith, ayahnya Harith adalah saudara ayah Rasul SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Sehingga Abu Sufyan adalah sepupu Rasul SAW. Karena mereka berdua dilahirkan dalam waktu yang berdekatan, seakan-akan mereka adalah saudara kembar yang selalu bermain bersama, bercanda bersama, saling mengasihi dan menyayangi di antara keduanya. Kemanapun mereka bermain, maka mereka selalu berdoa. Sehingga ketika Rasul SAW diangkat atau diberikan wahyu pertama kali sebagai pertanda beliau diangkat menjadi seorang Rasul, kemudian beliau menyampaikan dakwahnya yang diawali dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada kerabatnya. Orang-orang menyangka Abu Sufyan bin Harith karena memiliki kedekatan yang amat erat dengan Rasul SAW, apalagi antara Abu Sufyan bin Harith ini dengan Rasul SAW juga disusui oleh satu orang yang sama, yaitu Halimah Sa'diyah, sehingga semakin erat. Orang-orang menyangka dengan keeratan dan kedekatan persaudaraan ini, ketika Rasul SAW menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di awal dakwah beliau kepada keluarganya dan kepada kerabatnya, orang menyangka Abu Sufyan bin Harith termasuk orang yang pertama-tama menerima dakwah Rasulullah SAW. Namun ikhwah sekalian, kenyataan berbeda. Abu Sufyan menjadi orang yang pertama kali memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Di antara kerabat Nabi SAW, beliau lah yang
pertama kali memusuhi dakwah Nabi SAW. Beliau adalah orang yang mahir dalam berkuda. Beliau juga dalam berimajinasi untuk mengeluarkan bait-bait syair itu orang yang sangat lihai sekali. Dan dengan kedua keistimewaan dan keahlian ini, Abu Sufyan bin Harith memusuhi Rasul SAW. Tidak ada barisan kaum Quraisy yang menyulut api permusuhan kepada Rasul SAW, begitu juga kepada kaum muslimin, kecuali Abu Sufyan bin Harith berada di tengah-tengah mereka. Dengan syair-syairnya mencela Rasul SAW, mengejek, mengolok-olok, mengkritik Rasul SAW. Kalau di dalam istilah syair adalah syairul hija, syair-syair yang mencela, yang penuh dengan celaan-celaan, merendahkan, menghina. Dan disitulah Abu Sufyan bin Harith memiliki peran memusuhi Rasul SAW dengan syair-syairnya dan dengan keahliannya dalam berkuda. Dan permusuhan Abu Sufyan bin Harith ini bersama kaum Quraisy tentunya, khusus untuk beliau sendiri memusuhi Rasul SAW berlangsung selama 20 tahun lamanya. Ketika Allah memberikan hidayah kepada Abu Sufyan bin Harith, Allah melapangkan dada Abu Sufyan bin Harith untuk menerima Islam. Pada saat itu Abu Sufyan bin Harith bersama anaknya Ja'far berjalan menuju kota Madinah, menemui Rasul SAW untuk mengikrarkan keislamannya. Sesampainya beliau datang di hadapan Rasul SAW, beliau menjatuhkan diri di depan Rasul SAW, seakan-akan menyampaikan pesan kepada Rasul SAW bahwa dirinya adalah menyesal selama ini memusuhi Rasul SAW, dan saat ini saudaramu ini, sepupu ini menyerahkan dirinya kepada Allah dan siap bersyahadat di hadapan Anda, wahai Nabi Allah Muhammad SAW. Namun ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Abu Sufyan melakukan seperti itu, menjatuhkan dirinya di depan Rasul SAW, Rasul SAW tidak langsung menanggapi apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan ini, tapi beliau memalingkan muka. Karena Abu Sufyan serius dan bersungguh-sungguh ingin masuk Islam, sungguh-sungguh ingin menunjukkan kepada Rasul SAW, dia ingin beriman bersama Rasul SAW dan menerima dakwahnya. Walaupun Rasul SAW tadi berpaling, Abu Sufyan sudah berusaha untuk menjatuhkan diri di depan Rasul, kemudian Rasul berpaling, namun beliau tidak putus asa. Abu Sufyan berusaha bagaimana supaya Rasul ini menerima keberadaan dan kedatangan dirinya dan keimanan dirinya. Dia pun mendatangi Rasul SAW dari arah yang lain, dari sisi yang lain, berharap Rasul SAW menerima kehadiran beliau di kalangan kaum muslimin. Tetapi sekali lagi Rasul SAW memalingkan mukanya. Dan apa yang terjadi, ikhwah sekalian? Sekali lagi Abu Sufyan ternyata sungguh keinginannya. Dan keinginan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah tulus dari hatinya. Dan seperti itulah apabila seseorang sudah mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menyesatkannya. Termasuk Rasul SAW sendiri. Pada saat Rasul berdakwah, Abu Sufyan, yang mungkin Rasul SAW pada saat itu berusaha Abu Sufyan segera beriman, karena Allah belum memberikan petunjuk kepada Abu Sufyan tidak beriman. Bahkan memusuhi selama 20 tahun. Ternyata setelah perjalanan 20 tahun ini, Allah memberikan hidayah kepada Abu Sufyan untuk masuk Islam. Ternyata sebaliknya, ketika Abu Sufyan ingin beriman, Rasul memalingkan muka. Tetapi karena Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada Abu Sufyan, berpalingnya Rasul SAW tidak mempengaruhi sedikit pun keinginan Abu Sufyan untuk beriman kepada Allah. Maka di sini rahasianya, ketika seorang khatib
mengatakan, "Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkan. Dan siapapun yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan petunjuk. Dan ini terjadi pada Abu Sufyan. Di awal dakwah diajak beriman, enggan. Kemudian di akhir-akhir dakwah, ketika Abu Sufyan ingin beriman dan sudah mendapat petunjuk, Rasulullah juga kelihatan enggan untuk menerima imannya Abu Sufyan. Tapi ternyata apabila sekali lagi Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang akan bisa menyesatkan. Sehingga beberapa lama berlangsung, Rasul SAW akhirnya menerima Islamnya Abu Sufyan bin Harith ini. Beliau mengatakan ketika menerima Islamnya Abu Sufyan ini dengan perkataannya, tidak ada dendam sama sekali, wahai Abu Sufyan bin Harith. Kemudian Abu Sufyan sejak diterimanya Islamnya itu, dia pun berusaha ingin menghapus jejak-jejak lama yang begitu buruk. Beliau ingin menghapus dosa-dosanya. Beliau berusaha ingin mensucikan dirinya. Walaupun sebenarnya al-Islamu yajubu ma qablahu. Keislaman itu akan menghapus seluruh keburukan yang sudah dilakukan oleh seorang manusia di masa kekafirannya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Abu Sufyan ingin mengejar ketinggalannya. Orang-orang yang sudah masuk Islam lebih dahulu sudah banyak kebaikan yang dikumpulkan. Maka Abu Sufyan pun berusaha untuk mengumpulkan semua amal kebaikan, pundi-pundi kebaikan ingin dikumpulkan. Beliau khawatir jika beliau setelah masuk Islam itu tidak lama hidupnya. Maka beliau pun berusaha mengejar ketertinggalan itu, dan beliau pun memperbanyak ibadah. Suatu saat Rasul SAW memandangi Abu Sufyan dengan begitu pandangannya, sambil bertanya, ini siapa? Oh, ternyata saudaraku ya, Abu Sufyan. Beliau mengatakan, ya, bahwasannya aku ridho kepadamu, kata Rasulullah SAW, dan Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Ketika Abu Sufyan mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu, beliau pun mulai tambah semangat untuk memperbanyak ibadah. Semakin semangat untuk bagaimana dia mengumpulkan semua amal kebaikan, sehingga dia nanti bertemu dengan Allah itu termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sehingga beliau pun menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Kemanapun di situ ada peluang untuk berjihad, beliau juga ikut berjihad. Kemanapun di situ ada peluang kebaikan, beliau ingin selalu berperan dalam kebaikan itu. Termasuk beliau rajin ibadah ke masjid. Beliau menjadi orang yang pertama kali masuk ke masjid, dan menjadi orang yang terakhir kali keluar dari masjid. Sehingga suatu kali Rasul SAW bertanya kepada Aisyah, tahukah kamu wahai Aisyah, siapakah orang itu? Maka Aisyah pun mengatakan, saya tidak tahu wahai Rasul SAW. Kemudian Rasul mengatakan, dia adalah anak pamanku. Ya. Dia orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid, dan dia adalah orang yang terakhir kali keluar dari masjid. Dan dia selalu menundukkan pandangannya. Masya Allah. Abu Sufyan bin Harith mendapatkan pujian dari Rasul SAW di hadapan Aisyah. Sehingga Abu Sufyan yang dahulunya selama 20 tahun memusuhi Rasul SAW, kemudian masuk Islam, menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang sesungguhnya, seorang mukmin yang betul-betul menyerahkan dirinya untuk Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak mementingkan dunia, tetapi lebih mementingkan akhiratnya, karena dia sadar, karena sesungguhnya apa yang dilakukan selama ini akan merugikan dirinya. Kekufuran-kekufuran yang dia lakukan, permusuhan yang dia lakukan terhadap Rasul SAW itu menjadi pelajaran yang berharga bagi dia untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
di masa Umar, kekhilafan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Sufyan bin Harith ini dipanggil oleh Allah SWT. Sebelum beliau dicabut nyawanya, beliau berpesan kepada anak-anaknya, berpesan kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau. Beliau mengatakan, janganlah kalian menangisi aku. Sesungguhnya saya setelah masuk Islam tidak ada dosa yang saya lakukan. Artinya, tenanglah wahai saudara-saudaraku, aku datang kepada Allah dengan bersih dari dosa, dan aku datang kepada Allah dengan berbagai amal kebaikan, yang dengan itu saya berharap bahwasanya Allah bisa memberikan balasan yang terbaik kepada saya di surga. Dan pada saat beliau meninggal dunia, Umar bin Al-Khattab termasuk orang yang menangisi Abu Sufyan bin Harith karena merasa kehilangan salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari kisah Abu Sufyan bin Harith ini, bahwa keimanan ataupun hidayah itu semata-mata datang dari Allah. Tidak ada seorang pun, walaupun itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, cucu kita, ataupun yang lain, sama sekali tidak akan pernah mampu untuk memberikan petunjuk kepada kita. Petunjuk semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita selalu meminta petunjuk kepada Allah agar kita ini ditetapkan, diteguhkan di atas iman, diteguhkan di atas takwa, diteguhkan di atas sunnah, diteguhkan di atas kebenaran, sampai kita nanti meninggal bertemu dengan Allah dalam kondisi menjadi seorang mukmin yang diampuni oleh Allah, menjadi seorang hamba yang meninggal dalam keadaan ketaatan, ketakwaan, sehingga kita pun mendapatkan husnul khatimah. Kemudian pelajaran yang berharga juga yang kedua adalah bahwasanya ketika manusia itu masih hidup, maka tidak ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah, untuk memperbaiki kepribadian dia, memperbaiki akhlak dia. Karena yang disebut dengan terlambat itu adalah manakala nyawa seseorang sudah sampai kerongkongan ini. Karena tidak ada taubat bagi orang yang nyawanya sudah sampai kerongkongan. Sebagaimana kita dengar cerita Fir'aun, ketika sudah ditenggelamkan oleh Allah, kemudian malaikat maut mencabut nyawanya, dan nyawanya sudah sampai kerongkongan, dia bertaubat. Tapi Allah tidak menerima taubatnya. Maka itu ikhwas sekalian, selama kita masih hidup, bagaimanapun kondisi kita, terlebih pada saat kita sehat seperti ini, marilah kita untuk segera bertaubat kepada Allah, dan tidak ada kata terlambat. Bagaimana Abu Sufyan 20 tahun memusuhi dakwah Rasulullah SAW, namun setelahnya beliau menjadi orang yang mampu untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan mampu menjadi seorang mukmin yang banyak melakukan kebaikan dan ibadah. Demikian ikhwas sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya secara khusus, begitu juga kepada ikhwas sekalian secara umum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.